Ya saudara, minggu lalu kita nggak ada Indonesian Service karena kita ada Asia Pentecostal Summit, oke, EPS, dan itu event yang sangat luar biasa. Saya percaya semua dari kita yang datang semuanya pasti diberkati. Sesi manapun diberkati, saudara, luar biasa. Saya melihat bagaimana profesor-profesor yang mempresentasikan paper mereka, itu bahkan banyak yang mempresentasikan paper itu sambil nangis, saudara. Wah, saya pikir saya baca paper saya nggak nangis-nangis, saudara. Saya nggak ngerti kenapa. Paper fisika soalnya. Saudara, ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena saya percaya APS itu bukan cuma untuk kita menambah pengetahuan, tapi membuat kita lebih haus lagi untuk menggali firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Dan kita percaya, saya percaya bahwa semua jemaat Indonesian Service, semuanya kita mau mendengar firman Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Amin. Amin. Saudara yang belum pernah membaca atau mendengar presentasinya Pastor Kong tentang paper yang dia publish, yaitu tentang simultaneous glossolalia, itu saya sarankan untuk baca. Itu luar biasa sekali, itu memberikan clarity, memberikan penjelasan yang sangat jelas. Oke, bahkan buat saya sendiri, wow, saya sampai langsung WhatsApp Pastor Kong, saya bilang, Pastor Kong, saya nggak pernah dengar penjelasan sejelas ini, saya bilang. Itu luar biasa sekali, saudara ya. Kita harus mengerti kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan kita mau dipenuhi Roh Kudus, kita mau untuk berdoa di dalam Roh, kita mau berbahasa Roh. Dan kita percaya kita lakukan itu sebagai satu gereja. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar sedikit, saudara, tentang berdoa di dalam Roh. Dan saudara, di ayatnya Lukas 24 ayat 49, saudara, Yesus katakan seperti ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi dia katakan apa? Kamu harus tinggal di kota ini, di Yerusalem, sampai kamu dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saudara, dia katakan seperti itu, behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Saudara, waktu Yesus katakan seperti itu adalah sebuah janji, yaitu apa? Kamu tunggu di kota ini, kamu tunggu di Yerusalem, dan aku akan mengirimkan apa yang dijanjikan Bapakku. Yaitu apa? Kuasa dari yang maha tinggi. Dan kita semua tahu bahwa itu bicara tentang Roh Kudus. Saudara, yang menulis kitab Lukas dan kitab Kisah Para Rasul itu orang yang sama, saudara. Namanya Lukas. Ya, itu kayak Lukas volume 1, volume 2 gitu, kalau saudara suka. Dia ulangi lagi janjinya di Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tadi Pak Edwin katakan, tapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. But you shall receive power, Yesus katakan. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. But dikatakan apa? You shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Saudara, ini janji yang luar biasa sekali. Apa yang lalu murid-muridnya lakukan? Mereka menunggu. Mereka berdoa di loteng Yerusalem. Mereka berdoa selama 10 hari. Berturut-turut. Itu luar biasa. Mereka menantikan janji Tuhan itu. Dan Roh Kudus datang memenuhi mereka seperti lidah-lidah api. Dikatakan ada bunyi tiupan angin keras datang di Kisah Rasul 2. Saudara, dan mereka semua berdoa, mereka berkata-kata di dalam bahasa roh. Saudara, mereka semua dipenuhi. Dan ini saudara, kalau saudara perhatikan ceritanya, ini mengulang satu cerita yang ada di Perjanjian Lama. Yaitu cerita di Kejadian 11. Cerita apa? Cerita tentang Menara Babel. Dan Profesor Frank Makia katakan seperti ini, saudara. Pentakosta menganulir kutukan dan kekacauan yang disebabkan oleh Babel. Saudara, kalau saudara pernah baca ceritanya di Kejadian 11, orang-orang itu datang dari berbagai penjuru bumi. Perhatikan baik-baik, ini adalah hal yang terjadi di Kisah Para Rasul. Orang-orang datang dari berbagai penjuru bumi, bahkan dikatakan seperti ini di Kejadian 11, seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya datang berkumpul. Dan saudara, mereka datang di dalam apa? Dalam kesombongan hati. Mereka bangun menara itu, kenapa? Karena mereka mau mencapai Tuhan. Mereka mau jadi seperti Tuhan, saudara.
Dan kita tahu di Alkitab yang mau jadi seperti Tuhan itu siapa? Namanya Lucifer. Saudara, lihat di sana, yang memenuhi hati mereka dengan kesombongan adalah iblis itu sendiri. Dan apa yang terjadi di Kejadian 11, Tuhan memberikan kepada mereka apa? Bahasa-bahasa yang baru. Untuk apa? Untuk mengacaukan mereka, saudara. Dan diulang kejadiannya di Kisah Rasul 2, bahwa Tuhan, nah saudara perhatikan baik-baik bahwa mereka datang dari penjuru bumi, mereka datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, tapi bukan dengan kesombongan. Mereka datang dengan kerendahan hati. Mereka datang menunggu janji yang diberikan oleh Bapa. Yaitu apa? Janji Roh Kudus. Mereka datang dengan kerendahan hati dan Tuhan memberikan kepada mereka bahasa-bahasa yang baru. Bukan untuk mengacaukan, tapi untuk mempersatukan gerejanya. Ini loh, di mana Tuhan itu lakukan, dia batalkan kutuk Babel. Dia batalkan kutuk kesombongan itu. Di hari Pentakosta, saudara, ini terjadi. Bahwa Tuhan memenuhi murid-murid dengan apa? Dengan Roh Kudus. Dan mereka berkata-kata dengan bahasa yang baru. Tuhan mempersatukan mereka. Tuhan memberikan mereka bahasa-bahasa yang baru untuk mempersatukan gerejanya. Dan untuk mereka membagikan kasih Tuhan ke seluruh bumi. Nah saudara, janji tentang Roh Kudus ini luar biasa. Saya mau bahas hari ini dari Yesaya 28, saudara. Ya, Yesaya 28 ayatnya yang ke-11 dan ke-12. Dikatakan seperti ini, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing, dia akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Saudara kalau pertama kali baca ayat ini mungkin gak ngerti. Ya, mungkin saudara bingung. Ini ngomongin apa sih? Ini ngomongin apa sih? Ya kan orang-orang yang berlogat ganjil, orang-orang yang berbahasa asing. Dikatakan melalui orang-orang ini Tuhan akan berbicara kepada bangsa ini. Dan firman Tuhan katakan apa? Inilah tempat perhentian. This is my rest. This is the rest. Saudara, di NKJV dikatakan seperti ini. For with stammering lips and another tongue, he, Tuhan, will speak to this people, to whom he said, this is the rest with which you may cause the weary to rest. And this is the refreshing, yet they would not hear. Saudara perhatikan baik-baik bahwa apa Tuhan katakan bahwa with stammering lips and another tongue, he will speak to his people. To whom he said, this is the rest. This is the rest. Katakan sama-sama, this is the rest. Inilah tempat perhentian, inilah tempat peristirahatan. Saudara kalau di Indonesia, saudara naik jalan tol, ya lewat jalan tol ya. Saudara tahu ada namanya apa? Rest area. Biasanya kalau stop di situ, itu tempat apa saudara? Tempat peristirahatan ya. Stop di situ untuk apa? Untuk beristirahat, untuk recharge, oke, untuk kita seger lagi. Mungkin yang mau ke WC, mungkin beli minum atau apapun. Saudara, di sana. Ya, dan dikatakan bahwa apa? This is the rest. Tuhan katakan bahwa saat kita berdoa di dalam roh, saat kita berbahasa roh, saudara, this is the rest. Ini adalah tempat perhentian, tempat peristirahatan. Itu adalah tempat di mana kita beristirahat di dalam Tuhan. Enter into the rest of God. Saudara, the Living Bible, luar biasa lagi saudara. Ayat yang sama katakan, but they won't listen. The only language they can understand is punishment. So, God will punish them by sending against them foreigners, perhatikan baik-baik, who speak strange gibberish. Kadang banyak orang yang suka mocking, yang suka ngeledekin orang-orang yang berbahasa roh bahwa apa? Itu cuma speaking gibberish katanya. With strange gibberish, only then will they listen to him. They could have rest in their own land if they would obey him, if they were kind and good. He told them that, but they wouldn't listen to him. Saudara, when we are talking about this rest, waktu kita berbicara tentang
Peristirahatan, tempat peristirahatan yang Tuhan janjikan. Saudara, ini kata yang sama yang Yesus pakai di Matius 11:28 bahwa apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Come to me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kata rest yang sama saudara, yang Yesus berikan. Kelegaan bahasa Indonesianya. Daud katakan di Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Disitulah tempat peristirahatan saudara. Saudara, baptisan Roh Kudus yang ditandai oleh bahasa roh itu bukan ajaran yang baru. Jadi jangan berpikir bahwa oh ini karena perjanjian baru ya. Kisah Rasul pasal kedua, saya mau kasih tahu. Yesaya 28 itu sudah nubuatkan saudara. Ya, dari perjanjian lama itu sudah dinubuatkan. Waktu Tuhan katakan, Tuhan bukan cuma katakan this is a rest. Dia katakan this is the rest. Ini loh the rest yang aku maksudkan. Ini loh the rest yang aku janjikan. Ya, yaitu kelegaan. Saudara tahu dalam bahasa Ibrani itu kata menukah. Pernah dengar menukah honey ya madu, mereknya menukah gitu kan. Dalam bahasa Ibrani menukah, the rest, itu adalah tempat di mana saudara menemukan kelegaan. Tempat di mana saudara bisa recharge, refresh. Dan di mana the peace of God that surpasses all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Damai Tuhan yang melebihi semua akal budi, semua pengertian kita. Yang akan memenuhi kita, memerintah di dalam hati, dalam pikiran kita. Saudara, Mazmur 95 ayatnya ke-8 sampai 11. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, perhatikan, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudara, lihat bahasa Inggrisnya bahwa apa? They shall not enter my rest. Luar biasa. Ini bicara tentang tanah perjanjian, saudara. They shall not enter my rest. Mereka enggak akan masuk ke dalam tanah perjanjian, ke dalam tempat perhentianku. Tempat di mana kita bisa punya rest in God. Bisa recharge, refresh di dalam hadirat Tuhan. Saudara, kalau bicara tentang menukah, apa sih menukah itu? Bicara tentang tanah perjanjian, apa sih tanah perjanjian itu? Saudara perhatikan baik-baik, tanah perjanjian adalah tempat di mana Tuhan tunjukkan kepada Israel bahwa mereka memiliki tanah secara cuma-cuma. Betul? Miliki rumah secara cuma-cuma. Susu dan madu dalam kelimpahan secara cuma-cuma. Semua mereka terima dengan cuma-cuma. Mereka minum dari sumur yang mereka nggak gali. Mereka makan dari hasil panen yang mereka nggak tanam. Betul? Bicara tentang apa sih saudara? Terima. Kasih karunia. Saudara kalau bicara tentang tanah perjanjian, perhatikan baik-baik. Ini adalah bicara tentang kasih karunia Tuhan. Katakan sama-sama kasih karunia. Makanya kenapa pertama kali waktu mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, masuk ke dalam Kanaan, orang Israel itu takut. Kenapa? Grup pertama yang mereka temui adalah raksasa, betul? Ya, adalah raksasa gitu kan. Kenapa sih pertama kali dikasih raksasa dulu? Kan gitu. Saya mau kasih tahu saudara, raksasa itu kalau bangun rumah besar-besar. Kalau gali sumur, dalam-dalam. Kalau punya lumbung makanan, besar-besar saudara. Raksasa ukurannya juga. Dan semuanya diberikan kepada anak-anak Tuhan. Luar biasa gak itu? Itu yang firman Tuhan katakan harta orang fasik akan berpindah ke tangan orang benar. Itu loh. Dan apa yang ayat tadi kita baca saudara? Jangan keraskan hatimu seperti di Meriba. Kenapa? You shall not enter my rest. Mereka nggak akan masuk ke dalam perhentianku.
daripada mulutmu, ini Tuhan kontraskan seperti ini, daripada mulutmu dipakai untuk komplain tentang masalah air, seperti waktu di Meriba sampai Musa marah, ingat ceritanya. Ya, dia pukul batu, saudara. Ya, daripada mulutmu dipakai untuk komplain terus, pakai mulutmu untuk berdoa dalam roh. Masuk ke dalam perhentian Tuhan. Saudara, itu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita semua. Pakai mulut kita untuk berdoa di dalam roh. Bangun hidup kita. Para pelayan Tuhan. Jangan sampai pelayanan itu hasil dari komplain. Ya, mimpin cell group, tapi saudara selesai cell group meeting, aduh, tau gak sih, mimpin cell group tuh capek. Ya kan, aduh tadi ya ngomong ke si ini begini, si ini bilang begini, ini begini. Saudara, komplain. Oke, udah nanti minggu depannya cell group lagi, kelihatannya happy lagi saudara. Tapi habis itu komplain. Ya buat apa saya bilang. Ya, pelayan Tuhan yang ada di depan sini juga sama gitu kan. Wah, melayani Tuhan kelihatannya sukacita sekali saudara. Tapi kalau tiap harinya itu mulutnya dipakai untuk komplain. Itu buat apa? Ya kan? Buat apa? Saudara, melayani itu harusnya bukan karena kekuatan sendiri. Tapi hasil dari kepenuhan Roh Kudus. Melayani itu harusnya saudara adalah luapan dari apa yang kita dapatkan di tempat peristirahatan. Saudara, masuk ke dalam rest of God, ke dalam tempat perhentian, tempat peristirahatan Tuhan. Di situ saudara recharge sebelum saudara keluar untuk melayani Tuhan. Saudara bayangkan, tadi barusan Pak Edwin juga katakan bahwa apa? Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagahan kita, tapi karena roh Tuhan, karena roh Allah. Zakaria 4 ayat 6. Saudara, kita mau bahwa apa semua yang kita lakukan itu bukan hasil dari komplain. Bukan hasil dari kekuatan kita sendiri. Saudara, orang-orang yang suka komplain itu biasanya karena dia pakai kekuatan sendiri. Makanya habis, ya kan? Energinya habis gitu. Tapi saudara, kalau saudara pakai kekuatan dari Tuhan, saudara melayani Tuhan. Saudara kan sukacita. Kenapa? Ya karena bukan kekuatan kita. Ya kan, saya sering bagikan bahwa apa? Gimana melayani Tuhan? Kok kenapa sel grup saya begini, kenapa sel grup saya begitu, dan seterusnya. Saya bilang gak usah komplain. Itu orang-orang yang Tuhan udah kasih ke kita. Lakukan baik-baik, jaga baik-baik. Ayo kita bertumbuh sama-sama. Dan saya sering katakan bahwa apa? Kalau sel grupnya bagus, sel grupnya bertumbuh, itu bukan kekuatan kamu. Bukan karena usahamu. Tapi kalau sel grupnya jelek, ya orang-orang gak mau datang lagi, itu juga bukan salah kamu. Yang gak usah nyalain diri sendiri gitu loh. Kenapa? Karena bukan kekuatan kita. Ya kan? Yang kita lakukan adalah luapan dari apa yang kita dapatkan di tempat peristirahatan Tuhan. Kalau melayani Tuhan ya seperti itu aja saudara. Jadi gak usah capek-capek. Ya, saudara, ada cerita di Lukas 5 saudara, kalau saudara ingat ya. Bahwa Simon Petrus di sini. Dia katakan, Guru, ayat kelima, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, saya bukannya anti sama yang namanya kerja keras. Ya, orang Kristen harus kerja keras, pasti dong. Kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan ya. Saudara, saya bukannya anti sama kerja keras, tapi saudara harus tahu kata kerja keras di sini itu kata apa. Ya, di NKJV dikatakan seperti ini ayat keempat. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Perhatikan baik-baik, let down your nets for a catch. Di ayat kelima, but Simon answered and said to him, Master, ini kata kerja keras ini saudara. We have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Saudara, dikatakan kata toil.
banyak orang percaya, orang Kristen, itu bukannya kerja keras tapi apa? Toiling. Saudara tahu toiling itu apa? Di Britannica Dictionary, saudara ya, kata toil dikatakan work that is difficult and unpleasant and that lasts for a long time. Pasti banyak dari kita yang bilang, oh iya kayak kerjaan gue tuh gitu kan. Ya, kerjaan gue tuh itu identify banget deh gitu kan. Ya, tiap masuk kantor, baru nyampe kantor, komplain tentang colleagues, komplain tentang bos, komplain tentang kerjaan, komplain tentang deadline, komplain tentang pantry-nya nggak diisi mungkin. Atau apapun saudara. Ya, komplain, terus mulutnya dipakai buat komplain. Ya kan? Harus lembur, OT gitu kan. Saudara, toiling. Banyak orang itu toiling dalam kehidupan kita. Toiling, overwork. Dan apa yang terjadi pada Simon di Lukas ke-5, saudara? Ketika saudara lihat di ayat yang keempat tadi, mungkin boleh ditampilkan. Apa yang Yesus katakan? Launch out into the deep and let down your nets for a catch. Perhatikan baik-baik. Your nets. Ayat ke-5. Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Perhatikan, plural and singular di sana. Ya, saudara lihat, banyak yang berpikir Simon itu menaati kata-kata Yesus. Padahal yang terjadi adalah dia tuh cuma bilang, ya udahlah. Guru, kita nih udah capek semalaman dan kita nggak nangkep apa-apa. Tapi ya udahlah, karena kamu yang suruh, karena kamu udah ngomong, ya cobain. Saudara, ketika ikan-ikan itu datang dan dikatakan bahwa netnya itu sampai koyak gitu. Saudara, perhatikan baik-baik bahwa apa? Kalau waktu itu kita ada di sana dan kita tanya saudara, kita tanya sama Simon, ya kan? Kenapa lu bisa nangkep ikan banyak? Kalau ditanya seperti itu. Kenapa lu mau aja nebar jala? Udah tahu semalaman nggak nangkep apa-apa. Saudara, jawabannya itu ya nggak tahu, disuruh Yesus. Betul? Disuruh Yesus. Saudara, banyak dari kita itu kalau kerja kita toiling, overwork. Sampai apa? Sampai our body is breaking down, jatuh sakit, stres, mental illness, segala macam. Semuanya breaking down saudara. Kenapa? Overwork, toiling. Kenapa? Oh saya mau climb the ladder. Saya mau mendapatkan achievement. Saya mau naik pangkat. Dan seterusnya. Yang kita lakukan adalah toiling. Dan pada akhirnya saudara, kita harus tahu beda dengan orang yang kalau ditanya, Bernard, kenapa mau jadi guru high school? Ya, bagi yang nggak tahu, saya ini cuma guru high school, saudara. Ya, kenapa mau jadi guru high school? Guru high school itu duitnya nggak banyak. Udah banyak yang ngomong gitu ke saya. Guru high school itu duitnya nggak banyak. Jawaban saya, disuruh Tuhan. Saya nggak beban saudara ngejalaninnya. Kenapa? Disuruh Tuhan. Enak kan? Kalau saudara kerja, melakukan sesuatu karena disuruh Tuhan. Kenapa kamu mau pergi ke Kupang, mission trip? Disuruh Tuhan. Kenapa kamu mau jadi cell group leader? Disuruh Tuhan. Kenapa kamu mau lakukan ini, lakukan itu? Disuruh Tuhan. Enak kan? Saudara nggak beban jalaninnya gitu loh. Saudara nggak habis kekuatannya untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita bergantung pada Roh Kudus. Saat kita katakan kita disuruh Tuhan. Apa yang Simon tebarkan
Ini cuma satu jala, saudara. I will let down the net. Dan dia lihat mujizat itu terjadi. Cuman karena apa? Dia lakukan apa yang Yesus suruh. Wow, itu luar biasa sekali. Dalam bahasa Ibrani, saudara, kata toiling itu, we have toiled all night. Di situ kata amalnu, amalnu. Saudara, yang artinya we have toiled. Tapi amalnu juga punya another meaning, punya arti yang berbeda, yaitu apa? The world has toiled. Yesus mau katakan kepada kita bahwa apa? Dunia itu value-nya seperti itu, saudara. Yaitu apa? Toiling. Kerja, kerja, kerja. Saya nggak bicara kabinet, saudara ya. Kerja, kerja, kerja gitu. Ya kan, selalu kerja, 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 overtime, kerja, overtime. Sampai kita jatuh sakit, sampai kita stres, sampai kita depresi. Saudara, bukan seperti itu. Tuhan mau apa yang kita lakukan, itu semua berasal dari tempat perhentian. Semua berasal dari tempat peristirahatan. Di mana dia bisa penuhi kita semua. Saudara, jadi apakah kita berbahasa roh itu penting? Karena zaman sekarang itu banyak pengajaran di luar sana. Ya kan? Apalagi orang Kristen yang sukanya dengerin firman pakai TikTok. Ya kan? Dengerin firman pakai TikTok, bagus nih di-share. Ya kan, bagus nih di-share. Ya kan, itu grupnya penuh isinya TikTokan semua, saudara. Ya, dan itu, saudara, kadang kenapa pastor Kong itu menekankan tentang pentingnya teologi, pentingnya good theology. Ya, karena kita harus tahu teologi yang baik, yang benar itu seperti apa. Jadi kita nggak terombang-ambing, saudara. Ya. Apakah bahasa roh itu penting? Apakah penting kita berdoa di dalam roh? Di Kisah Rasul 8 ada cerita seperti ini, saudara, 4-8. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria, katakan sama-sama Samaria. Dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus, dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Bagus gak, saudara? Bagus dong ya, bagus. Ayat ke-7, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Bagus gak, saudara? Bagus, luar biasa. Ini kesaksian luar biasa, orang-orang tepuk tangan. Tapi sebentar, ini kota Samaria, saudara ya. Kita lompat ke ayat 14, dikatakan ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah. Mereka telah menerima firman Allah. Mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Perhatikan baik-baik, kenapa setelah Filipus memberitakan firman Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang sudah menerima Yesus Kristus, kemudian mereka Yerusalem mengirim Petrus dan Yohanes. Dikatakan ayat 15, setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh. Saya mau bilang, kalau ada yang ajarkan di TikTok bahwa apa? Terima Roh Kudus itu otomatis. Saya bilang salah. Ya, menerima Roh Kudus itu enggak otomatis. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Ayat 17, lalu mereka menerima Roh Kudus. Saya mengatakan menerima Roh Kudus itu enggak otomatis. Menerima Roh Kudus itu sangat penting. Kenapa? Karena begitu mereka terima pemberitaan dari Filipus, mereka kirim Petrus dan Yohanes. Langsung. Karena kenapa? Enggak usah di-delay lagi. Penting. Menerima Roh Kudus jangan ditunda-tunda. Terima. Kalau saudara belum terima Roh Kudus, terima itu hari ini. Amin. Saya mau bawa satu cerita lagi, Kisah Rasul 18. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos. Yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan.
Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Saudara, Apolos ini pengkhotbah luar biasa, saudara. Ya, pengkhotbah luar biasa. Dia waktu itu datang ke Efesus, dia khotbah di sana. Saudara, Kisah Rasul 19 dikatakan seperti ini, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, some disciples, mereka orang percaya, saudara. Kenapa? Karena pemberitaan Apolos. Mereka orang percaya. Lihat baik-baik apa kata Paulus kepada mereka. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Dan ketika ayat ke-6, ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Saudara, kalau terima Roh Kudus itu otomatis, buat apa Paulus nanya? Ya, buat apa Paulus nanya? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Ya, sekarang ini banyak gereja, banyak pendeta, banyak hamba Tuhan itu berkata, kalau saudara sudah menerima Yesus, maka secara otomatis saudara sudah menerima Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Menerima Roh Kudus itu enggak otomatis. Menerima Roh Kudus itu penting. Makanya Paulus langsung tumpang tangan ke mereka. Menerima Roh Kudus itu jangan ditunda-tunda. Waktunya sekarang, kalau saudara belum terima, terima itu. Amin. Hari ini saudara, saya mau bagikan tentang fungsi. Ya, saya mau bagikan tentang fungsi, sedikit aja saudara. Saya cuma punya 2 poin ya. Yang pertama, Roh Kudus diberikan untuk membangun. Katakan sama-sama saya, membangun. Roh Kudus diberikan untuk membangun. Saudara, dikatakan 1 Korintus 14 ayat keempat, katakan seperti ini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Banyak yang bilang ayat ini itu mengimplikasi apa, bahasa roh itu enggak penting katanya. Saudara, ayat ini enggak bicara yang mana yang lebih penting, saudara. Ya, ayat ini sekali lagi tidak berbicara superioritas. Ayat ini berbicara beda fungsi, saudara. Ya, enggak ada superioritas di sana. Yang mana yang lebih penting? Enggak ada. Kita lihat 2 fungsi berbeda. Kita dapat pengajaran, kita sebagai orang-orang Pentekostal, orang-orang karismatik, itu sering dapat pengajaran seperti ini. Waktu kita berdoa dengan bahasa roh, maka roh kitalah yang berdoa. Itu betul. Itu ada di Alkitab. Tapi kemudian dikatakan, tapi itu membangun roh kita. Tunggu, saya bilang. Betul, roh kita terbangun, betul. Karena roh kita berdoa, betul. Tapi saya mau bilang, ayatnya itu berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ayat ini enggak berbicara, cuma rohnya yang dibangun. Saudara lihat di sana, bahwa secara komplit roh, jiwa, dan tubuh kita dibangun. Perhatikan baik-baik. Kita sering diajarkan seperti itu, saudara. Karena cuma roh kita yang berdoa, maka roh kita dibangun. Ya, kita sering dengar itu. Tapi saya mau kasih tahu, yang dibangun bukan cuma rohnya. Tapi roh, jiwa, dan tubuhmu. Minggu lalu, waktu Pastor Kong berkhotbah tentang simultaneous glossolalia, dia cerita tentang apa yang dilakukan oleh istri saya. Istri saya mengirimkan artikel kepada Pastor Kong tentang studi dari University of Pennsylvania tentang bahasa roh, research tentang bahasa roh. Saudara, mereka meneliti dari brain activity dari beberapa orang percaya saat mereka berdoa dalam bahasa roh. Nah, istri saya punya research itu waktu PhD, dia punya research itu tentang neuroscience, melihat tentang aktivitas otak, brain activity. Saudara, ketika orang-orang ini berdoa di dalam roh, saat mereka berbahasa roh, dikatakan lobus frontal, mereka itu langsung menjadi tenang. Oh, saudara boleh lihat gambarnya, lobus frontal mereka itu menjadi tenang, seperti saat orang itu beristirahat.
Ini sains. Ya, ini sains. Saat kita berdoa di dalam bahasa roh, lobus frontal otak kita itu persis seperti saat kita beristirahat. Saudara, lobus frontal itu, ya sedikit ya. Lobus frontal itu adalah bagian otak terbesar yang terletak di bagian paling depan, itu persis di belakang dahi kita, saudara. Ya, fungsinya adalah untuk pusat kontrol, untuk berbagai fungsi kognitif dan juga fisik. Fungsi utamanya, saudara, itu ada perencanaan, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, pengendalian emosi, dan perilaku serta gerakan tubuh. Kalau saudara katakan, oh pantes, emosi gue sering meledak-ledak gitu kan. Oh pantes, susah untuk berpikir jernih, untuk mengambil keputusan. Oh pantes, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, semuanya itu ada di sini. Dan Tuhan sudah memberikan kuncinya, memberikan rahasianya kepada kita. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya. Roh, jiwa, tubuhmu itu terbangun. Saudara, jadi bukan cuma roh, jiwa kita pun dibangun. Saudara bisa berpikir lebih jernih untuk membuat perencanaan, untuk berpikir, untuk menyelesaikan masalah, untuk mengambil keputusan. Saudara bisa kontrol emosi, dan seterusnya. Bagaimana dengan tubuh? Saudara, dikatakan he who speaks in a tongue edifies himself dalam bahasa Inggris. He who speaks in a tongue edifies himself. Saudara tahu kata edifies? Edifies itu dari bahasa Latin, edifi. Saudara, edes itu adalah berbicara tentang rumah, bicara tentang bangunan. Kalau saudara pernah dengar kata edifice itu bangunan yang besar. Ya. Saudara, vis vicare, bahasa Latin itu adalah membangun, mengkonstruksi. Saudara tahu edifice itu bicara tentang bangun rumah yang besar, mengkonstruksi rumah yang besar. Saudara, zaman sekarang kalau kita ngomong membangun, konotasinya beda ya. Saudara datang ke ibadah ini, saudara katakan, wah khotbahnya membangun. Ya, konotasinya beda. Tapi saya mau katakan, waktu dikatakan edifies himself, he who speaks in a tongue, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, edifies himself, membangun dirinya. Saudara, ini berbicara tentang membangun, mengkonstruksi sebuah bangunan yang besar loh. Ya, dalam bahasa Yunani, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, itu katanya sama, oikodomeo, oikos, kita tahu bicara tentang rumah, tentang bangunan. Domeo bicara tentang membangun, mengkonstruksi, sama. Saudara, terus kita katakan, ya tapi ini kan manusia itu kan bukan bangunan. Siapa bilang? Saudara tahu ayatnya bahwa apa? 1 Korintus 6:19, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Saudara, tubuhmu, perhatikan baik-baik, Alkitab nggak bilang rohmu adalah bait Roh Kudus. Bagian mana dari hidup kita yang adalah bait Roh Kudus? Tubuh. Saudara, yang bagian mana yang mau dibangun? Bukan cuma roh, saudara. Roh, jiwa, dan tubuhmu dibangun. Ketika engkau berdoa dengan bahasa roh, tubuhmu dibangun. Tuhan mau baitnya itu bersih, Tuhan mau baitnya itu sehat, kuat, komplit. Tuhan gak mau baitnya diisi dengan sakit penyakit, dengan kebiasaan buruk. Jadi kalau saudara sedang berdoa dalam bahasa roh, saudara sedang perangi itu sakit penyakit. Itu peperangan rohani, saudara. Ya. Jadi di sini, kalau saudara mengalami sakit penyakit, ayo ambil waktu berdoa di dalam roh. Kemudian saudara, ini 1 Korintus 14 itu bicara tentang bahasa roh, satu pasal itu saudara ya. Baca baik-baik nanti di rumah. Ayat yang sangat penting, 21. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun mereka demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Ayatnya di mana tadi? Yesaya 28.
Kalau tadi saudara dengar Yesaya 28, saudara nggak yakin itu tentang bahasa roh. Paulus quote ayatnya di 1 Korintus 14. Sangat jelas bahwa ayat ini bicara tentang bahasa roh. Sangat jelas konteksnya adalah bahasa roh. Namun Alkitab katakan tetap banyak orang tidak akan percaya. Kita balik lagi yang tadi Yesaya 28 ya. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan orang-orang yang berbahasa asing. Dia akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka. Inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Hari ini kalau saudara stres, saudara depresi, berbahasa roh. Saudara punya mental health issues, berbahasa roh. Saudara punya sakit penyakit, saudara depresi, mental health issues, keterikatan, obat-obatan. Kalau saya bilang keterikatan obat-obatan bukan cuma narkoba saudara ya. Keterikatan Panadol juga sama. Ya. Saya pernah ketemu orang tiap hari Panadol. Kalau saudara terikat dengan obat-obatan, ayo. Banyak-banyak bahasa roh, saudara berdoa. Alkohol, judi, judol yang lagi terkenal gitu kan. Saudara punya perilaku seksual yang gak berkenan, apapun itu. Mungkin saudara doa 1 hari gak dijawab, gak ada hasilnya. Saudara berbahasa roh, gak ada hasilnya. Kemudian iblis akan bisikan bahwa apa? Stop. Kenapa? Kamu itu cuman speaking gibberish katanya. Kamu ini cuma ikut-ikutan orang aja. Ya. Iblis akan masukin itu semua ke dalam telinga kita, dalam pikiran kita. Saudara. Pertama-tama Tuhan mau bereskan ketakutan kita, kecemasan kita, depresi kita, stres, panic attack. Saudara jangan berhenti. Kalau saudara mau berdoa untuk sesuatu, tapi pikiran dan hatimu itu dipenuhi dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Saudara susah berdoanya. Ya, pertama ayo buang itu dulu semua. Gimana? Bahasa roh. Masuk dalam perhentian Tuhan. Masuk dalam the rest yang Tuhan udah janjikan. Di tempat peristirahatan itu, saudara temukan damai Tuhan. Yang jauh melampaui akal budimu. Dan di situ saudara bisa berdoa dengan tenang. Ayo. Amin. Kedua saudara, Roh Kudus diberikan untuk kuasa. Nah ini poin saya terakhir. Diberikan untuk kuasa. Tadi katakan Kisah Rasul 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, di sini kita tahu bahwa apa? Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini bicara kepada murid-murid saudara. Bicara kepada orang percaya. Makanya saya katakan menerima Roh Kudus itu enggak otomatis. Menerima Roh Kudus itu sangat penting. Dan menerima Roh Kudus itu jangan ditunda-tunda. Roh Kudus diberikan untuk kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi Tuhan. Christmas is coming. Siapapun yang masih akan ada di Singapura. Kita tahu untuk merayakan Natal ya. Kita tahu ibadah Natal kita, ibadah candlelight kita itu selalu evangelistik. Itu selalu untuk kita memenangkan jiwa-jiwa. Kita semua tahu itu. Saudara kita berdoa untuk Natal ini. Ya, tapi kalau saudara pulang ke Indonesia enggak masalah saudara. Ya, saudara berdoa bahwa apa? Saudara bisa dipakai untuk menjadi saksi. Untuk anggota keluargamu, untuk teman-temanmu, siapapun yang saudara temui. Hidupmu bisa menjadi saksi. Dan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk itu. Bayangkan 120 orang dipenuhi, untuk apa kalau bukan untuk bersaksi gitu kan. Mereka semua cuman angkat tangan speaking gibberish. Dan bukan, saudara, tapi Petrus kemudian bangkit, dia kemudian berbicara kepada orang banyak yang ada di luar. Dan dikatakan hari itu 3.000 orang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu luar biasa sekali. Itulah kuasa Roh Kudus, itulah yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita.
kayaknya cukup saya khotbahnya. Kita minta pemain musik untuk maju ke depan. Amin. Saudara, hari ini saya mau ajak kita semua di sini. Saya nggak tahu berapa banyak dari saudara di tempat ini yang belum pernah menerima Roh Kudus. Saya mau kasih tahu, jangan tunda-tunda. Dan ini sangat penting, jangan berpikir oh ini nggak penting, ini optional. Saudara, jangan tunda-tunda. Saudara mungkin sudah menerima Yesus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sudah diselamatkan. Luar biasa, puji Tuhan. Tapi hari ini, siapa dari saudara yang mau untuk menerima Roh Kudus dalam hidupmu? Dalam hatimu? Para singers boleh maju bantu saya. Kalau saudara mau, kita semua mau berdoa untuk saudara semua. Saudara katakan, Tuhan, aku mau terima Engkau. Aku mau terima Roh Kudus. Aku mau dipenuhi Roh Kudus. Aku mau dibaptis Roh Kudus. Saudara, pengalaman pribadi saya. Umur 15 tahun, begitu saya kenal Yesus, saya datang ke gereja, saya ngelihat orang di kiri kanan saya berdoa dengan bahasa roh. Saya katakan, Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau dipenuhi, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan. Besokannya saudara, itu hari Minggu, besokannya itu hari Senin. Saya berdoa di kamar, saya ambil gitar saya masuk kamar, saya kunci pintu. Saya waktu itu gara-gara baca Injil gitu ya, disuruh masuk kamar, kunci pintu, saya lakukan betul-betul gitu saudara, saya kunci pintunya. Kemudian saya menyembah Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan, saya mau Tuhan, saya mau dipenuhi Roh Kudus, saya mau Tuhan. Saya nyanyi, saya nyembah Tuhan, ada 1 jam waktu itu. Dan rumahnya waktu itu loteng, saya di loteng. Saya lakukan betul-betul saudara, murid-murid ke loteng, saya ke loteng saudara. Ya. Dan kemudian saya berdoa. Di situ saudara, saya masih gak tahu apa-apa, bayangkan, new believer. Saya nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Kemudian dari dalam itu keluar. Dan kemudian saya mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekali lagi, iblis akan berbisik di sini. Dan katakan stop. Kamu tuh cuma ikut-ikutan, stop. Itu cuma speaking gibberish, stop. Nggak ada artinya itu, nggak ada gunanya itu. Iblis akan bisikan itu. Sekarang saudara mau dengar suara siapa? Ya. Kemudian saya berdoa di dalam roh. Saya berdoa itu kencang sekali waktu itu. Saya ingat sekali saya berdoa kencang sekali. Ya. Waktu itu ada satpam lewat di depan rumah saudara, di kompleks perumahan itu. Ada satpam lewat, kemudian ngomong kepada mami saya gitu. Bu, itu anaknya kerasukan ya katanya. Kencang sekali itu teriak-teriak katanya. Oh enggak, lagi berdoa Pak katanya. Oh iya, saya ingat sekali. Saudara, pengalaman yang luar biasa yang gak bisa terlupakan. Dan saya mau undang saudara semua untuk apa? Ayo, terima Roh Kudus. Kalau saudara belum terima itu, terima hari ini. Saudara gak usah takut, saudara ambil langkah iman. Saat kita meminta, mintalah maka engkau akan diberi. Itu janji Tuhan. Amin. Kita semua bangkit berdiri. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati
Saudara pejamkan mata saudara, tundukkan kepala saudara. Saya mau tanya berapa banyak dari saudara di tempat ini, saudara katakan, Tuhan, aku mau untuk menerima Roh Kudus. Saudara, saya nggak bisa deskripsikan seperti apa itu rasanya. Pengalaman pertama saya dipenuhi Roh Kudus. Tapi saat saudara berserah, saudara katakan, kau ambil alih seluruh hidupku. Penuhi aku Roh Kudus. Dia mau penuhi saudara. Dia mau penuhi saudara. Kalau engkau katakan, ya Roh Kudus aku mau hari ini juga. Hari ini juga aku mau dipenuhi. Kalau itu doamu, saudara bisa terima hari ini. Saat mata tertutup, kepala tertunduk, saya mau tanya, berapa banyak dari saudara saat ini, saudara katakan, Tuhan, aku mau terima Roh Kudus hari ini. Angkat tanganmu hitungan ketiga, 1, 2, 3, angkat tanganmu. Saudara katakan, aku mau dipenuhi Roh Kudus. Aku mau, angkat tanganmu. Saya lihat ada banyak yang angkat. Ada banyak tangan yang diangkat. Angkat tanganmu, ada lagi. Saudara gak usah takut. Saudara gak usah ikut-ikutan orang. Ini doamu, doa pribadimu. Kalau engkau mau dipenuhi Roh Kudus, angkat tanganmu. Saudara, izinkan saya dan para cell group leader untuk berdoa untuk saudara menerima kepenuhan Roh Kudus hari ini juga. Dia mau penuhi engkau. Dia mau penuhi engkau. Untuk yang mengangkat tangan, saya minta kesediaannya, saya minta kerendahannya untuk maju ke depan. Saya mau berdoa untuk saudara. Yang mengangkat tangan, mari maju ke depan. Mari maju ke depan. Saudara katakan, Roh Kudus, aku mau terima engkau, maju ke depan. Yuk yang mengangkat tangan, maju ke depan semua. Mari maju. Ya, ada beberapa yang di belakang, maju ke depan. Yang di depan juga ada, mari maju. Saudara, jangan tunda-tunda, jangan sia-siakan kesempatan ini, maju ke depan. Mari maju ke depan, ada lagi saudara. Ada lagi, mari maju ke depan. Ada lagi saudara. Gak usah malu-malu, ada lagi. Kalau itu doamu, itu kerinduanmu, saya mau dipenuhi Roh Kudus. Hari ini juga, maju ke depan. Amin. Terima kasih Tuhan, Saudara, semua yang di belakang, kita semua yang ada di sini, kita semua mau tumpang tangan kepada semua yang ada di depan. Tuhan katakan, saat kita minta, Dia berikan. Dan Dia sangat rindu berikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi kita semua. Hari ini juga. Hitungan ketiga, saya minta semuanya untuk berdoa di dalam Roh. 1, 2, 3. Surababata kuriababata kuriabamba karabasanido rababata karabasanido kuriababa karabalabarata kuriababa karabasanido rababa karabasanido Suryababa karabarabarata kuriababa kuriababa karabarabara
kriya baba kara bara 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 basa di dior. Rabama kara bara 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 basa di dior. Rata kriya kara terus berdoa, terus berdoa. Surya baba kara bara 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 basa di dior. Rata kriya bata kara ma. Surya baba kara bara bara basa di dior. Rata kara basa di dior. Rababa kara basa dia. Surya baba bara 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 surya baba basa di dior. Rababa kara mama. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Saudara, banyak dari kita di tempat ini yang mungkin stres, depresi, saudara punya masalah mental health, saudara punya kecemasan, ketakutan dalam hatimu, dalam pikiranmu, mungkin ada masalah dalam hidupmu, dalam keluargamu, sampai membuat saudara itu susah untuk berdoa, untuk percaya pada janji firman Tuhan. Saudara, hari ini saya mau ajak kita semua untuk masuk ke dalam tempat peristirahatan Tuhan. Jangan pakai mulut kita untuk komplain seperti orang-orang Israel di Meribah. Karena saat kita komplain, we shall not enter the rest of God. We shall not enter His rest. Kita nggak akan masuk ke dalam tempat perhentian yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Hari ini kita mau untuk berdoa di dalam roh lebih lagi. Kita mau Roh Kudus untuk penuhi kita. Mari kita ambil waktu untuk berdoa di dalam roh. Surya Bapa. Kalau itu engkau, depresimu, ketakutanmu, perintahkan jauh-jauh pergi. Surya Bapa Karabasa, Surya Bapa Karabasa di luar, Surya Bapa Karabasa, Rondiananda Karamasa di luar, Rataki ada Karabasa dan Amasarian, Surya Bapa Lada Karabara Barabara, Surya Bapa Ramasarian, Surya Bapa Rabara Barabara, Diada Karabasa di luar, Ratakiya Bapa Karabasa di Kobrondana Namasaria, Rada Masaria, Korana Namasari di luar, Ratakiya ada Karamasaria, Ratakiya. Surya Baba Baba Yara Bakura Baba Karaba Baba Surya Baba Karaba Baba Surya Baba Dakuria Karama Sarido Rata Kriata Karama Sarido Ramas O Rata Karamana Maya Sarido Rata Kuria Baba Ramana Surya Ina Rara Surya O Rana Baba Sarido Rata Kriata Rama Surya Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku
Terima kasih Tuhan. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau memenuhi kami, memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami. Engkau bertahta. Engkau memerintah. Engkau memberikan kelegaan. Engkau memberikan kemerdekaan. Kelepasan dari setiap belenggu. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini Tuhan, kami buat komitmen yang baru. Kami mau spend time, kami mau berikan waktu untuk bersekutu dengan Roh Kudus setiap hari. Ini janji kami Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Penuhi kami. Penuhi kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Biarkan kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah, yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua percaya sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Semuanya terima kasih telah hadir dalam ibadah kami. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.